Yo, what's up bro? Hello, welcome back to my channel Aan Azad. Salam sepak bola. Ya, sebelumnya gue ingin menyapa kalian semua yang ada di rumah atau yang sedang mempersiapkan liburan Natal dan Tahun Baru ya. Sekali lagi gue ucapin selamat Hari Natal dan Tahun Baru buat teman-teman yang merayakannya. Oke, langsung aja di video reaction kali ini gue ingin meneruskan pembahasan gue sebelumnya mengenai polemik yang terjadi di internal PSSI dan Timnas Indonesia itu sendiri ya, gara-gara Piala AFF ya. Dan memang seharusnya Indonesia lebih baik keluar dari Piala AFF guys ya, karena memang lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya ya. Dan kalian sudah membuktikan sendiri gara-gara Indonesia ikutan Piala AFF ya, banyak sekali masalah bermunculan ya. Dan banyak sekali pihak-pihak yang nggak tahu kepentingannya apa, ingin memecah belah pendukung timnas Indonesia. Oke, langsung aja kita simak video yang bakal mengkritisi terhadap polemik yang sekarang ini terjadi di internal timnas Indonesia. Mari kita simak bareng guys. Wow, menarik sekali nih guys ya. Warning, pembahasan pada video kali ini berpotensi membuat tensi naik. Diperlukan adanya kebijaksanaan untuk mencernanya. Oke, media berita yang gua reaction berasal dari channel YouTube GALZ. Kalian wajib subscribe channel ini guys, karena berisi media berita yang berkualitas ya. Dan jangan lupa juga ya, subscribe channel gua guys ya. Abaikan aja soal kisruh yang terjadi di Malaysia lantaran tim tersebut gagal lolos ke semifinal AFF 2024. Karena kalau boleh jujur, justru Indonesia lah tim paling problematik di turnamen ini. Yap, hanya gara-gara turnamen yang bahkan gak resmi dalam agenda FIFA semuanya jadi kacau balau. Dimana publik kini seolah-olah terbagi dua kubu antara yang pro Pak Erik ataupun pro STY. Tentu saja, ini semua tak lepas dari peran pihak-pihak tertentu termaksud media yang membuat situasinya jadi gak kondusif. Hal yang pastinya mendapatkan sorotan dari para pemain diaspora itu sendiri, sebab mereka pasti nggak nyangka hanya karena Piala AFF kondisi timnas yang sebelumnya harmonis jadi pecah belah seperti ini. Alhasil boleh jadi Piala AFF pada akhirnya kayak disebut sebagai turnamen yang lebih banyak mudorotnya ketimbang manfaatnya. Dan dari sini Mimin jadi tambah yakin kalau dia yang nggak perlu disebut namanya, kalian juga pasti udah tahu, adalah orang yang paling tertawa lepas melihat segala kegaduhan ini. Kalian pasti tahu siapa yang disebut Mimin ya. Kalian bisa tulis di komentar ya. Dan cukup disayangkan ya, sekarang pendukung timnas Indonesia menjadi pecah ya. Ada dua kubu yang menginginkan Sintayong out dan tetap menginginkan Sintayong tetap stay. Indonesia. Yap, publik tanah air sangat suka yang namanya drama, apalagi yang berbau konflik. Dan sepak bola, walaupun konteksnya cuma bola berbentuk bundar yang digajul sana sini, tapi nyatanya drama bisa lebih ribet dari sinetron tanah air. Yap, di Piala AFF 2024, Indonesia suka tak suka jadi tim yang paling problematik. Tentu kita nggak ada urusan sama adik-adik U22 yang main, karena sejatinya mereka cuma memenuhi tugas negara dan biarkan mereka bermain dengan enjoy di atas lapangan. Nah, yang menjadi concern Mimin di sini ya segala intrik di luar lapangan yang kayaknya kok makin menjadi-jadi. Dan gokilnya, sekarang fans timnas terbagi jadi dua kubu. Ada yang pro Pak Erik, serta ada yang pro STY. Waktu dan tempat gua persilahkan guys ya. Kira-kira kalian yang sedang nonton video reaction ini pro STY atau pro Erick Thohir ya. Kalian bisa absen, bisa berkomentar ya. Gak masalah. Gua pribadi menghormati perbedaan guys ya. Ya, bagaimanapun situasi semacam ini harusnya nggak boleh terjadi. Namun apa boleh buat, orang-orang yang kayaknya punya tujuan tertentu, ditambah beberapa media yang terkesan mengadu domba, bikin kondisinya makin runyam. Memang dalam hal apapun, beda pendapat ataupun pandangan itu wajar. Tapi yang terjadi sekarang, beda pendapat atau pandangan antara Coach Shin dengan Pak Erik, seolah-olah dijadikan bahan oleh media tertentu yang terkesan menunjukkan, wah, ketum PSSI udah nggak sejalan sama STY. Memang dalam hal ini, Mimin sendiri juga cukup bingung dengan biasnya sikap PSSI
PSSI terutama dalam soal target Piala AFF. Pertama, di awal-awal semua tahu kalau PSSI nggak nargetin jadi juara. Maka dari itu disepakatilah pemain U22 yang tampil dengan tujuan membentuk rangka tim buat SEA Games 2025 serta kualifikasi Piala Asia U23. Namun entah gimana ceritanya, tiba-tiba aja target itu berubah yang seolah-olah membuat posisi Koshin terdesak. Nah, nggak sedikit media yang berpikir kalau sejak ketemu sama Bung Toel di Manahan beberapa waktu yang lalu, Pak Erik jadi ikutan bersikap aneh dan yang bikin publik jengkel apa? Yap, sikap Exco PSSI Pak Arya Sinulinga atau yang biasa netizen juluki L Podcast di media sosial yang kayaknya terlalu over menanggapi segala komentar netizen. Jelas situasi itu makin digoreng tuh sama media, di mana ada yang mengatakan jika Pak Arya ini adalah orang yang selalu mengagung-agungkan Pak Erik ketika timnas menang dan orang yang terkesan menyalahkan STY ketika hasilnya nggak sesuai. Wah, rame dong itu. Tapi kembali lagi, masa iya sih sampai segitunya? Gara-gara imbang lawan Laos dan kalah tipis dari Vietnam yang mainin skuad utama. Koshin beneran dirujak abis-abisan. Evaluasi itu pasti, tapi narasi yang muncul kalau Koshin sekarang dalam desakan kuat apabila nggak bisa bawa juara, ya jujur, itu kocak. Logikanya, gimana bisa? Pelatih yang di awal dia datang dihadapkan pada situasi timnas yang goyah, passing kontrol nggak jelas. Plus konflik-konflik lainnya, tapi masih bisa membawa timnas sampai di titik ini. Dipecat gara-gara cuman piala yang bahkan gak banyak orang-orang di dunia tahu, kan gitu. Makanya kalau dari awal targetnya jelas, mungkin situasinya gak akan seperti ini. Tapi kalau dibilang targetnya terbaik, ya makna terbaik itu apa? Bilang aja mau juara, gitu aja kok ribet banget. Katanya no target, no ekspektasi, tapi kok gini sih? Ya, memang di awal target dari PSSI tidak menargetkan tim yang dibawa ke Piala AFF ini untuk juara ya. Namun anehnya ya, setelah Bapak Erick Thohir bertemu si Toel itu ya, tiba-tiba targetnya berubah guys ya. Ini benar-benar bias sekali guys. Ya kalau untuk evaluasi sih wajar ya. Setiap turnamen memang semua wajib dievaluasi guys ya. Tapi kalau untuk memutuskan STY harus out, ini benar-benar keputusan yang sangat konyol ya. Belum tentu penggantinya akan lebih baik dari STY guys. Gua jamin itu guys. Oke, kalian bisa berkomentar ya jika pendapat kalian beda dengan pendapat gua. Yang juga cukup aktif mengikuti perkembangan Piala AFF jadi ikutan terusik. Ya itu sudah pasti. Gimana bisa? Gara-gara turnamen modelan gini, situasinya bisa sampai terpecah belah gini. Padahal sebelum ini timnas Indonesia sedang dalam hati yang tenang lantaran sukses ngalahin Arab Saudi serta duduk di posisi 3 klasemen sementara grup C. Dan memang normalnya kalau Koshin mau dievaluasi, ya berdasarkan ini, bukan malah Piala AFF yang jadi patokan. Bagi Pak Erik sendiri sebenarnya adalah hal yang wajar kalau beliau selalu menetapkan target dalam setiap event yang diikuti. Tapi untuk AFF ini, jujur target sebenarnya apa? Karena berubah-ubah terus loh. Dan Pak Erik sendiri sebelumnya kan juga udah bilang kalau publik jangan gampang terpengaruh sama media. Apalagi media-media luar yang sering banget nulis berita negatif soal timnas yang kemudian dikopas sama media Indonesia. Ya bagi negara rival, jelas mereka happy lah lihat situasi Indonesia kayak gini. Normalnya aja deh gimana pemikiran rival. Kemarin kan saya juga Dengerin, ditanya guys. sama media apakah mau ganti Sintayong. Coba kalau lihat beritanya, itu dari media-media negara kenapa media Indonesia ikut nulis gitu loh. Artinya itu kan cywar ya, untuk menjatuhkan mental kita. Itu yang saya bilang, tolong media jangan menjadi bagian untuk yang tidak mendukung tim Indonesia untuk terbang tinggi. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya di sini Mimin menghimbau kepada semua yang nonton video ini, please banget, gak usah terpengaruh sama media-media ataupun pihak-pihak yang seolah ingin memecah belah hubungan Shin Tae-yong dengan Pak Erik. Pada intinya fokus aja sama hal-hal yang terkait perkembangan tim nasional. Karena nggak tahu kenapa, makin kesini kok makin ngeri aja gitu loh beritanya. Dan percaya deh, kalau situasinya sampai benar-benar memuncak, yang cengar-cengir siapa? Ya udah pasti handuk mania and friends. Karena Mimin pikir, emang inilah saat yang pas bagi mereka untuk bisa mendepak STY keluar. Mumpung skuad timnas gak kuat-kuat amat, dan kemungkinan juaranya sulit, ya udah inilah momennya buat mereka melakukan desakan. Karena sebelum ini, ibarat kata, Koshin ini selalu bisa lolos gitu loh. Di Piala Asia, ia diharapkan dipecat. Kalau nggak bisa bawa Indonesia lolos 16 besar, tapi nyatanya bisa. Di Piala Asia U23 nih,
Kalau Koshin nggak bisa bawa Indonesia lolos grup alias 8 besar, maka dia harus dipecat. Tapi lagi-lagi, Koshin berhasil lolos dan gokilnya sampai 4 besar. Di round 2, pas habis diajar Irak 5-1 serta imbang 1-1 lawan Filipina, dia didesak lagi kalau nggak bisa ambil 6 poin dari Vietnam. Tapi kembali lagi Koshin sukses sampai akhirnya lolos ke round 3. Di sana nggak hilang tuh idenya, di mana mereka bilang Koshin cuma bisa menang gara-gara naturalisasi. Tapi mereka lupa, pas Indonesia ngalahin Kuwait di kualifikasi Piala Asia, skuadnya kayak apa? Dan pas bawa Indonesia ke final AFF 2020, skuadnya kayak apa? Termuda juga kan? Lalu ingat pas Indonesia keok dari China plus kalah dari Jepang? Wah, mereka pikir itulah kesempatan buat mendepak Koshin. Apalagi mereka pikir Indonesia nggak bakal menang dari Arab yang udah dilatih Hervé Renard. Tapi lagi dan lagi, jurus The Power of Kepepet Koshin muncul. Dan makin dongkol lah mereka. Kocaknya ada yang bilang gini, tuh kan yang ngegolin ujung-ujungnya lokal juga, ya ini Marcelino. Terus naturalisasinya buat apa? Ya pokoknya gitu deh, dia dan orang-orang itu gak akan berhenti untuk nyari kesalahan STY sembari juga mencari cara mengadu domba Pak Erik dengan STY. Dan tugas kita sebagai orang yang mungkin masih waras adalah dengan tidak terpengaruh dengan itu semua. Toh Mimin percaya hubungan Pak Erik dan Koshin fine-fine aja. Masalah target, evaluasi, dan lain-lain, ya itu wajar gitu loh dalam dunia profesional. Intinya, desakan yang ditujukan kepada Koshin sekarang sungguh desakan yang hina dan tidak waras. Dan kita pantau aja sejauh mana ketidakwarasan ini berlangsung. Sebab kalau mau cari waktu buat evaluasi besar-besaran, untuk kinerja Koshin, ya patokannya di round 3 dong. Bukan malah AFF yang bahkan masuk kalender FIFA aja enggak. So, tetap bersatu Garudaku. Ingat, mimpi kita adalah bisa bersaing dengan tim level elit Asia untuk kemudian menembus dinding level dunia. Jadi jangan hanya karena AFF yang jenaka ini, semuanya jadi rumit. Oke, kita Garuda. Oke, itulah guys media berita yang udah gua reaction buat kalian semua. Semoga kalian yang di rumah yang menonton video reaction ini, yang berpikir secara waras, tidak mudah terprovokasi oleh media-media berita yang menyesatkan ya, yang menginginkan kita semua sebagai pendukung timnas Indonesia terpecah belah ya. Mari kita suarakan satu suara untuk selalu tetap dukung timnas Indonesia ya. Semoga hubungan Bapak Erick Thohir dengan STY tetap harmonis ya. Wajar jika PSSI mengevaluasi kinerja timnas Indonesia dan STY di Piala AFF, karena di setiap turnamen atau pergelaran piala itu pasti ada evaluasi ya. Semoga evaluasi itu akan menjadikan timnas Indonesia dan keputusan Sintayong kedepannya akan lebih baik lagi ya untuk timnas Indonesia. Oke, semoga kalian terhibur dengan video reaction kali ini ya. Buat kalian semua yang mungkin baru menemukan channel gua lewat video reaction ini, please dukung channel gua dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan update terkini seputar timnas Indonesia yang bakal gua reaction. Oke, sampai ketemu di video reaction gua selanjutnya. Salam sepak bola.